Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu nabi Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassal muayyad mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muda, apa kabar? Sehat semua? Semangat luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi Tasu'a wa Asyura 9 dan 10 di bulan Muharram, maka selain berpuasa kita disunahkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Jadi kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terhitung dari nikmat yang terbesar, paling besar, sampai nikmat yang terkecil pun begitu berarti dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka diminta oleh Nabi Muhammad SAW pada diri kita annakuna abadan syakura, menjadi hamba yang selalu bersyukur dalam kondisi situasi apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita terus menerus untuk selalu bersyukur. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Berselawat kita kepada Nabi kita, mudah-mudahan kita yang senantiasa selalu istiqomah mendawamkan setiap sunnah-sunnah Nabi akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini, apalagi di Tasu'a wa Asyura, itu kita perbanyak doa kita. Kita perbanyak harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap muslim dan mukmin itu paham betul hari-hari yang diberikan kepentingan dan kebesaran pada hari itu, maka pada saat itu kita disunahkan untuk memperbanyak doa kita, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu khusus di hari Tasu'a dan hari Asyura ini tidak hanya sekedar berpuasa, tapi kita dimintakan untuk apa? Mempersembahkan amal-amal terbaik kita dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan pengampunan di masa yang lalu dan pengampunan di masa yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita naungkan dalam diri kita ini untuk senantiasa berharap, berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita, bahwasanya tema kita adalah orang-orang yang bangkrut dikarenakan amalnya.
Ada orang-orang yang bangkrut yang disebabkan oleh amalnya. Kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi ini, salah satu dari sekian banyak visi dan misi kita adalah untuk terus beribadah dan terus beramal kebaikan di muka bumi ini. Dan ternyata Masya Allah, ada saja dari sekian banyak orang-orang nanti yang dikumpulkan oleh Allah di yaumil qiyamah nanti, orang tersebut digolongkan kepada orang-orang yang bangkrut. Bangkrutnya itu disebabkan oleh amalnya. Coba, bangkrut disebabkan oleh amal. Bagaimana kalau orang sudah bangkrut tidak ada penyebab dari amalnya? Amalnya tidak ada, maka dia termasuk orang yang sudah bangkrut, sudah jatuh tertimpa tangga. Itu ruginya, sedihnya, sengsaranya sudah sangat luar biasa. Sudahlah jatuh, tertimpa tangga, terus tertimpa bangunan. Masya Allah, itu boyong nih orang, penyet dia. Nah inilah ibarat orang itu bangkrut itu dikarenakan amal. Ibarat orang yang bangkrut karena tidak punya amal. Nah kita berbicara tentang amal. Karena nanti di yaumil qiyamah, salah satu amal yang terbaik dan yang paling baik, amal yang benar-benar berdasarkan dengan dua syarat. Kita pahamkan dalam diri kita, apapun ibadah amaliyah yang kita lakukan setiap hari, mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, yakinkan dua syarat ini ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, setiap yang kita laksanakan amaliyah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ibadatan lillahi ta'ala, ibadah karena Allah. Yang pertama apa? Khalisan liwajhillah, harus ikhlas karena Allah. Harus itu. Yang kedua, ittiba' bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti kepada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Terus menimba ilmu. Orang kalau ingin amal ibadahnya kuat, super kuat, yakin dan hakul yakin kepada Allah, maka yakinkan dirinya itu ketika dia menimba ilmu, pastikan ilmu itu benar-benar berdasarkan dan berlandaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu rugi, ya, sia-sia kalau kita beramal, berilmu, ilmunya tidak didasarkan, tidak berlandaskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rugi. Ya, maka orang-orang yang berilmu itu punya kualitas yang berbeda, punya makom yang berbeda dengan orang hanya sekedar ikut, atau dalam bahasa fikihnya taklid. Apa itu taklid? Taklid itu mengikuti, ngikut saja. Kalau dia ngikut saja tanpa diikuti dengan ilmu, maka dikatakan taklid buta, ikut dalam kondisi buta. Nah, ini yang parahnya. Jadi kenapa ada ajaran seperti itu? Kenapa ada budaya seperti itu? Karena bapakku, nenekku, moyangku dulu seperti itu. Harusnya yang diikuti itu adalah berdasarkan landasannya itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu ketika kita datang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan di padang mahsyar, wa hasyarnahum fi mahsyar, kami kumpulkan mereka itu di padang mahsyar, maka dua hal yang menyelamatkan hidup kita. Pertama, keikhlasan kita, benar-benar yakin, tulus, murni karena Allah. Yang kedua, benar-benar setiap yang kita lakukan ini dari ibadah kita, dari amaliyah kita, dari muamalah kita, benar-benar berdasarkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah, senanglah bagi orang-orang yang memakmurkan majlis-majlis ilmu. Coba bunda, orang ketika datang ke masjid mendengarkan kajian, datang ke majlis taklim, mendengarkan kajian, mendengarkan YouTube, mendengarkan ilmu dari guru-guru kita, khairun, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau ada orang datang ke majlis ilmu tertidur, kalaupun dia tertidur karena lelahnya, capeknya, dihitung pahala.
Makanya nggak apa-apa kalau lagi Ustaz Etra nyampein kajian para bunda tertidur dapat pahala insya Allah. Silakan. Ya. Karena sudah capeknya, lelahnya luar biasa. Nah, kaitan dengan tema kita, manusia-manusia bangkrut disebabkan oleh amalnya. Nah, para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan mencicipi, dititipkan kehidupan oleh Allah, tidak lain tidak bukan sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali liya'buduni, kecuali untuk beribadah dan menyembah kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu poin besar kenapa kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Tidak ada lagi kata lain, tidak ada lagi tujuan lain, tidak ada lagi kesempatan lain kecuali untuk liya'buduni, untuk menyembah kepadaku. Orang ketika menyembahkan dirinya kepada Allah, secara otomatis dia harus siap menghinakan dirinya, menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan lupa setiap nikmat itu datang dari Allah. Kalau kita jalani dengan syukur dan taat, dapat pahala. Ketika Allah titip kita dengan ujian dan cobaan, kita yakin itu datang dari Allah, pastikan setiap ujian dan cobaan itu untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ketika diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, dia tidak akan lepas, akan merasa sia-sia, akan merasa rugi ketika setiap amal ibadahnya tidak dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bersyukur kita, hati-hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkumpul dengan para sahabat. Berkumpul dengan para sahabat yang sangat mulia. Ketika berkumpul itu Rasulullah menyampaikan sebuah pertanyaan. Dan ingat, setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat di majlis-majlisnya Rasulullah, bukan berarti Rasulullah itu tidak tahu. Tetapi pertanyaannya ini sekaligus sebagai ungkapan dan kabar. Di dalam Al-Quran itu ada ungkapan pertanyaan dalam bentuk kabar. Ya, ungkapan pertanyaan sekaligus sebagai kabar yang tidak bisa kita jawab, cukup sekedar sebagai kabar. Apa itu kabar? Informasi. Contoh, apakah engkau tahu terkait dengan hari kiamat? Enggak ada yang bisa jawab. Manusia apapun kondisinya tidak tahu bagaimana kondisi hari kiamat. Karena hari kiamat itu dimiliki informasinya hanya oleh Allah. Kita cuma sekedar tahu saja nanti terjadi hari kiamat. Bukan hari kiamatnya yang kita perdebatkan, tapi bagaimana mengisi waktu kita menuju hari kiamat. Ini yang terpenting. Sebagaimana kita tidak boleh berpikir dalam, berpikir tajam terkait dengan zat Allah. La tufakkiru fi dzatillah. Tidak boleh kita memikirkan dengan kepintaran kita coba-coba mikir zat Allah itu nggak boleh. Tidak ada hak kita. Ilmu kita tuh sedikit. Ibarat ketika kita nyemplungkan jari kita ke lautan, kita angkat jari kita, tetesan terakhir itulah ilmu kita. Itu pun kalau kita ikhlas. Tidak seberapa. Artinya apa? Masya Allah, luar biasa. Ilmu Allah itu sangatlah luas, sangatlah dalam. Jadi tidak boleh kita berpikir tentang zat Allah. Tufakkiru fi khalqillah. Pikirkanlah terkait dengan yang diciptakan oleh Allah. Kekuasaan Allah. Tidak boleh kita memikirkan zat Allah. Ini pernah terjadi orang karena dia ateis. Bunda tahu ateis? Ateis itu tidak yakin adanya Tuhan. Di Indonesia itu tidak ada agama yang ateis, semuanya beragama, lengkap semua. Di luar sana itu ada orang-orang yang punya paham ateis, tidak yakin, tidak percaya dengan ketuhanan, tidak percaya dia. Maka dia
Kalaupun ada Tuhan, dia harus pikirkan itu Tuhan itu bagaimana, dari mana, kemana, dan di mana. Itu nggak boleh. La tufakiru fi dzatillah. Tidak boleh sesekali kita memikirkan terkait dengan zat-zat Allah. Tidak boleh. Bahkan bisa sampai gila kita nanti. Berapa banyak orang-orang di luar sana, ya, bahagianya itu tidak sampai ke hati. Cukup merasakan senang. Dia kaya raya, hartanya banyak, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tapi tidak datang sedikit pun kebahagiaan dalam hatinya. Karena apa? Orang yang berbahagia itu bahagia secara jasmani dan secara ruhani. Harus lahiriah wa batiniyah. Lahir dan batinnya itu benar-benar bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hanya iman saja. Kalau tidak ada iman, masya Allah, luar biasa ya. Terakhir ini ada informasi terbaru juga. Seorang pemuda menyekap perempuan itu ya 3 tahun itu. Luar biasa. Karena tidak ada iman. Karena gengsinya, karena malunya, karena tuntutan hidupnya. Karena tidak ada iman. Coba kalau dia ada iman, insya Allah selamat dirinya dan diselamatkan kehidupannya. Pasti. Kan kata Allah apa gitu? Ya, karena tidak punya iman. Orang yang nggak punya iman itu kesenangan semu, kebahagiaan semu. Coba ditanya, jangankan orang Indonesia, jangan orang-orang sekarang, orang yang di luar sana yang pintar, cerdas, intelektualnya, mereka juga mendapatkan posisi di mana dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Pada akhirnya mereka bunuh diri, naik ke lantai 17, kemudian terjun untuk menyelesaikan hidupnya. Karena apa? Tidak ada iman, nggak ada kebahagiaan dalam dirinya. Maka masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika beramal, ketika beribadah, ketika menjalankan kehidupan kita ini tentu dilandaskan dengan iman, walaupun kecil iman kita. Karena nanti yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah itu adalah iman. Dan iman itu, ingat para bunda, al-imanu yazidu bi ta'atin. Iman itu akan naik kualitasnya dengan ketaatan. Enggak ada lagi lain caranya. Bukan dengan bertemu dengan teman, bukan dengan berpoya-poya, bukan dengan minum-minuman atau dengan makan-makan, tidak. Tapi dengan ditingkatkan dengan keimanan. Bagaimana caranya? Tingkatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu, menjaga wudunya, menjaga tilawahnya, sebelum tidur dia muhasabah, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini yang membahagiakan hati. Maka orang-orang di luar sana itu kadang-kadang kita tidak boleh iri. Kadang-kadang muslim itu begini, masya Allah ya, Allah tuh gak adil. Di luar sana itu mereka tidak beriman kepada Allah, diberikan semua apapun keperluan dunianya, ilmunya pintar, hartanya banyak, uangnya banyak, tapi mereka tetap bertemu dengan kekosongan hati. Apa itu? Tidak ada iman dalam diri. Ya, masya Allah. Ini kalimatnya gampang disebutin ya, Bun ya. Mudah sekali, beriman, tapi berat dilaksanakan dalam kehidupan kita. Apalagi saya yang masih muda ini. Bunda kan sudah senior, enggak tua tapi senior gitu ya. Lebih berumur, lebih banyak merasakan pengalaman. Tentu saya yang belajar banyak dari bunda sekalian. Intinya kita saling mendoakan dalam hal kesabaran dan hal kebaikan dan sebuah kebenaran. Tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling menasihati antara kebenaran dan kesabaran di antara kita. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah perkumpulan, Rasul ini berkumpul bersama dengan para sahabat mulia. Ada ungkapan pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Begini. Atadruna manil muflis? Atadruna manil muflis? Apakah engkau tahu siapa itu orang-orang muflis? Apa itu muflis? Orang-orang yang bangkrut. Dijawab oleh para sahabat. Apa kata para sahabat? Qalu al-muflisu fina
man la dirhama lahu wala mata. Sahabat menjawab, dan jawabannya ini jawaban versi dunia. Kenapa? Karena kata sahabat, seorang yang bangkrut itu adalah seseorang yang tidak memiliki aset, tidak memiliki harta kekayaan yang bisa dihargai. Artinya apa? Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya apapun yang bisa dihargakan dengan sebuah kekayaan untuk dirinya. Bangkrut dirinya. Bangkrut itu nggak punya modal, malah punya hutang. Itu bangkrut. Ya. Kalau cuma sekedar tidak punya, aman, tidak punya utang. Tapi ini bangkrut, sudahlah tidak punya apa-apa, malah meninggalkan hutang. Nah, hutang ini dalam Islam ini, masya Allah, ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bilang begini, ini sahabat kita ketika dia berjuang, berjihad di jalan Allah, seandainya, seumpamanya ini, dia berjuang di jalan Allah, terus dia meninggal, bangun lagi, hidup lagi, berjuang lagi, mati, hidup lagi, berjuang lagi, mati, tidak akan dimasukkan ke dalam sorga selama dia hidup itu selesai dari perkara hutang. Maka kalau hutang itu masya Allah perihal yang pertama dan utama dalam kehidupan. Contoh, ketika nanti akan dikuburkan saudara kita, orang tua kita ke dalam perut bumi, itu yang pertama ditanyakan apa? Apapun yang berkaitan dengan bapakku, dengan saudaraku ini, kaitan dengan utang piutang, itu diselesaikan dulu. Kalau belum diselesaikan, belum boleh itu jasad dimasukkan ke dalam kuburan. Maka ada perwakilan. Kami mewakili dari ahli musibah menyampaikan kepada seluruh jamaah, kalaulah ada kaitan yang masih nyangkut dengan si jenazah ini, maka diselesaikan dengan kami ahli waris. Ini perihal yang utama. Maka kata Rasulullah, apa perihal yang harus diutamakan? Ada 3. Pertama, orang yang meninggal itu selesaikan terkait dengan utang piutangnya. Kedua, ketika selesai dari kepemimpinan, misalkan Prabowo lengser, segera cepat cari pemimpin. Tidak boleh tunggu-tunggu nanti, karena setiap kebijakan dan keputusan itu harus melewati seorang pemimpin. Tidak boleh. Ketiga, ketika anak kita pengen sudah dikhidbah, anak gadis kita nih bunda sudah dikhidbah oleh laki-laki soleh, baik, sopan santun, jangan main tunggu, langsung gaspol, nikahkan. Jangan main tunggu-tunggu. Jangan tanya gini, kamu kerja di mana, gajinya berapa, UMR atau tidak gitu. Nah, itu pertanyaan terakhir. Tapi yang pertama apa? Imannya, Islamnya, sholatnya, akidahnya, itu yang harus dipertanyakan. Maka ketika ada orang yang sudah siap datang ke rumah kita, mengkhidbah anak kita, dia siap dan akhlak akidahnya bagus, maka langsung gaspol. Tidak boleh kita mikirin lagi nanti acaranya yang acara bagaimana, pakai musik atau tidak. Tidak perlu. Yang syarat-syaratnya dulu, yang hukum filarnya dulu, yang sunah-sunah itu tidak perlu. Maka kami ketika kuliah di Libya itu mudah, ketika semester 3, semester 4 syariah itu, di syariah itu kita sudah belajar tentang bab nikah. Maka rata-rata mahasiswa semester 4 itu langsung nikah. Saya nggak nikah, saya nikah umur 29, sudah selesai kuliah baru saya nikah. Karena saya masih mikirin yang lain dan belum terpikir untuk nikah. Saya terpikir nikah tuh umur 28, 29 baru saya nikah. 6 bulan mikirin nikah baru saya nikah. Ada orang yang umur 25, 24, 23 sudah terpikir nikah, ya nikah. Kalau belum mikir nikah jangan nikah, karena nggak punya mental. Akhirnya masya Allah mahasiswa semester 4 itu nikah, di pemuda urusannya. Karena kalau sudah urusan nikah itu masya Allah harus disegerakan. Bahkan anak kita yang punya hafalan Quran, perempuan, maka segerakan nikahkan dia, biar terjaga hafalannya,
bersama suaminya. Karena kalau hafalan tidak dijaga dengan nikah, maka hafalannya itu akan hilang terus. Maka jaga hafalan anak kita dengan dinikahkan. Nah, gitu. Saya belum punya anak yang seumur itu, masih kelas 6 SD. Mudah lah mereka ya, semua jauh sekali. Baik. Ada yang 6 perempuan nih. Para bunda dirahmati oleh Allah SWT, maka Rasulullah menyatakan seperti itu. Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang-orang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat, orang bangkrut itu Rasulullah tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya aset, tidak punya modal, malah meninggalkan hutang. Itu orang bangkrut. Tapi kata Rasulullah bukan itu. Al-muflisu min ummatihi, orang-orang muflis, orang-orang bangkrut itu dari umatku, yaumul qiyamah, di hari kiamat adalah ya'ti bisolatin wa zakatin wa siyamin. Oke, ini pertama. Dia datang di hari kiamat nanti, datang dengan membawa pahala segudang pahala puasa. Satu, dua, segudang pahala sholat. Dua, kemudian segudang pahala zakat. Tiga, sholatnya bagus. Apapun sholat dia laksanakan, sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lewat semua, hampir semua dilakukan. Sholat sunnah dilaksanakan, sholat qobliyah, sholat ba'diyah nggak pernah tinggal. Sholat sunnah duha nggak pernah tinggal. Sholat sunnah qiyamul lail nggak pernah tinggal. Sholat sunnah yang lainnya terus dia lakukan. Akhirnya dia membawa pahala segudang pahala sholat. Yang kedua, dia berpuasa. Puasa wajib dia laksanakan. Puasa sunnah Senin, Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Syawal, puasa Asyura, Tasu'a dia lakukan. Kemudian puasa Arafah dia lakukan. Kemudian puasa sunnah yang lain dia lakukan. Dia bawa ala pahala segudang pahala puasa. Kemudian zakat, apapun yang dia berikan dalam bentuk zakat dia tunaikan, gak pernah telat. Zakat malnya, zakat fitrahnya ditunaikan. Kemudian sedekahnya, infaknya, sodakonya ditunaikan, gak ada yang terlewatkan. Tapi tetap dia dikatakan sebagai orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebab orang ini sehingga dia dikatakan orang yang bangkrut? Disebabkan oleh amalnya. Mau tahu Bunda? Mau tahu. Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu. Nah, ternyata Masya Allah, orang-orang yang nanti berhadapan dengan mahkamah Allah, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dimintakan sebuah pertanggungjawaban. Jadi dikatakan ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Dia datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala solatnya. Tapi di satu sisi, Masya Allah, bersamaan waktunya dia juga membawa pahala-pahala kezoliman selama dia diberikan kesempatan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Ya'ti qad syatama hadza. Dia datang kepada Allah, tapi datangnya itu membawa saldo kezoliman. Apa kezolimannya? Syatama hadza. Dia punya mulut, tapi mulutnya digunakan, kepintaran dia itu digunakan untuk menghardik orang, mencaci orang, menghina orang. Dari kepintaran mulut. Maka mulut kita harus kita jaga. Ya, mulut harus dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika dia menjaga mulut. Jangan sampai mulut kita itu keluar kalimat-kalimat cacian, keluar kalimat-kalimat sumpah serapah kepada saudara kita. Karena ketika di dunia saudara kita tidak mampu membalas, karena kita kuat, karena kita berkuasa, gak mampu. Kalaupun kita membalas,
tidak akan bisa kita balas di dunia, maka dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Ini pertama. Syatama hada wa qadhafa hada. Apa tuh qadhafa hada? Memfitnah. Nah, ini memfitnah. Bahkan kita kalau menyampaikan sebuah berita itu harus dengan saksinya 4 orang. Misalkan menemukan seseorang dengan seseorang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, yang diharamkan, harus ya 4 orang saksinya. Itu dasarnya, nanti kita bahas ya. Artinya apa? Harus dengan saksi. Tidak boleh kita melempar kalimat-kalimat fitnah. Tidak boleh. Karena setiap fitnah yang kita sampaikan itu merugikan saudara kita. Maka ada ayat mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Lebih baik membunuh daripada memfitnah. Lebih baik jangan bunuh, jangan fitnah. Itu yang terbaik bagi kita. Karena Masya Allah, hati-hati ketika kita menyampaikan sebuah kabar fitnah kepada saudara kita dan diperdengar oleh saudara kita dan dibenarkan oleh saudara kita dalam bentuk tindak tanduknya, dia pisahkan kita, dia tinggalkan kita gara-gara fitnah tersebut, maka selama fitnah itu berlangsung, maka pada saat itu tidak akan mendapatkan pengampunan kecuali kita minta maaf kepada saudara kita. Wa daraba hada. Apa kata Rasulullah? Di satu sisi orang tersebut memukul saudaranya. Memukul itu kiasannya apa? Mengambil hak saudara kita. Ya. Menghakimi, mencederai, memukul, merusak. Itu semuanya wa daraba hada. Wa akala mala hada, dan memakan harta seseorang tanpa seizinnya. Itu enggak boleh. Namanya apa itu? Maling. Ya, tidak boleh kita ambil barang saudara kita tanpa sepengetahuan dan izinnya. Kalau sudah izin dan diketahui tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, itu namanya mencuri. Ya boleh. Sekecil apapun benda itu, ya, semurah apapun benda itu, tetap kita izin. Bunda pernah dengar kisah apel dan pemuda? Sudah pernah dengar? Kalau udah, saya tutup kajiannya. Belum. Singkatnya begini. Ini pemuda, Masya Allah. Pemuda ini makan apel. Apel dimakan. Kemudian ketika dia makan, tersadar dia, Masya Allah. Ini apel bukan milik saya. Apel ini jatuh, ya. Kemudian saya makan, sadar, dan ini bukan milik saya. Singkat ceritanya, dia cari itu pemilik apel itu. Dia cari, bertemulah, singkat cerita, bertemulah dengan seorang pemilik apel, pohon apel itu. Dia bilang, "Bapak, saya kesini mau izin." Izin kenapa? Apelnya saya makan. Ini singkat ceritanya, panjang ceritanya. Akhirnya, kamu telah makan apel ini, maka harus menerima ganjarannya. Apa ganjarannya? Masya Allah. Ganjarannya apa? Kamu, singkat cerita lagi, ini panjang ceritanya. Kamu saya akan jodohkan dan nikahkan dengan anak saya. Itukah syaratnya? Iya. Singkat cerita lagi, karena panjang ceritanya lagi. Dan pada akhirnya, kalau boleh tahu, bagaimana kondisi anakmu, perempuan, gadis, anak gadismu itu? Anak saya itu tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa menggapai apapun, terus cacat. Nah, kalau kamu mau, saya maafkan, karena dia punya iman, bunda, punya iman, dia lakukan apapun, karena dia tidak mau nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Karena kalau udah di akhirat itu udah repot urusan kita. Ini panjang lagi hadisnya nanti sampaikan. Dan pada akhirnya dia terima, saya terima seikhlas-ikhlasnya kondisi anak bapak. Dan ternyata dia dinikahkan. Nah, pada saat ketika di malam pertama bertemu dengan anak gadisnya itu, dia lihat, dia ketok pintunya, ketok pintunya, assalamualaikum, dibuka. Ternyata si laki-laki ini melihat sosok anak gadis itu dengan kondisi yang sangat sempurna.
Ya, ini singkat cerita karena ceritanya panjang nih, harusnya pakai penasaran, cuman nggak pakai penasaran lagi karena langsung saja. Singkat cerita, akhirnya ditanya besok paginya, wahai bapak, kau bilang anakmu buta, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa menggapai apapun. Benar, jawab ini. Anak saya itu buta dari melihat hal-hal yang maksiat. Anak saya itu tidak bisa berbicara dari pembicaraan yang maksiat dan mungkarat sayyi'at. Anak saya itu tidak bisa berjalan kepada tempat-tempat yang diharamkan. Anak saya tidak bisa mengambil segala sesuatu yang tidak sesuai dengan izin sepengetahuan pemiliknya. Maka engkaulah jodoh anakku yang memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Artinya apa? Dengan apel tadi, jujur dia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat luar biasa. Nah, ternyata ini anak ini, bapaknya itu adalah seorang alim ulama, ahli fikih, penghafal Quran. Dan dia serahkan anaknya itu kepada orang yang sesuai dengan akhlaknya, jujur. Nah, sehingga ceritanya seperti itu. Artinya apa? Kalau kita berbuat jujur, insya Allah akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak dan dahsyat. Tapi kalau bohong, diberikan kenikmatan tapi tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam hatinya. Orang kalau suka bohong itu, masya Allah, apapun yang dilakukan itu bohong semua nanti. Dan dia menyelamatkan dirinya dari bohong. Ya, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Kayak kalau mau cepat langsung serahkan saja, ini loh barangnya. Itu intinya. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa akhadha mala hada, dia mengambil harta benda orang lain tanpa seizinnya, wa safaka dama hada, dan dia menumpahkan darah seseorang. Nah, artinya apa? Orang ini ternyata ketika nanti berada di yaumul qiyamah, orang-orang yang selama hidup ini yang pernah dia zolimi di dunia itu datang semuanya untuk memintakan pertanggungjawaban, menagih, menuntut. Karena ketika di dunia dia tidak mampu, tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan pada saat itu. Tapi ketika berada di yaumil akhir, maka pada saat itu adil dan seadil-adilnya disampaikan oleh Allah dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah datang seorang kepada pemuda ini untuk memintakan pertanggungjawabannya. Akhirnya pahalanya itu diserahkan kepada pemuda ini. Datang lagi, dalam sebuah hadis dikatakan begini, wa yuqta hada min hasanatihi, dan diambil atau diberikan kebaikannya ini dari kebaikan orang tersebut. Maka kebaikan orang tadi dari pahala sholatnya, dari pahala zakatnya, dari pahala puasanya ditransfer kepada orang tersebut. Dan ternyata tidak cuma satu, banyak orang datang berbondong-bondong. Singkat ceritanya, habis pahala zakatnya, habis pahala sholatnya, habis pahala puasanya, selesai. Tapi ternyata apa? Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdu alaihi, ternyata hasanatnya itu kebaikannya sudah habis. Sedangkan masih banyak orang-orang yang menuntut pertanggungjawaban selama dia hidup di muka bumi, bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Datang, pahala tidak ada lagi, yang ada tinggal dosa. Akhirnya apa? Wa ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Masya Allah. Wa ukhidha min khotoyahum wa turihat alaihi. Diambillah dosa-dosa orang tadi, yang menuntut tadi, yang menagih tadi, dosanya itu diberikan kepada orang tersebut, ditransfer kepada orang ini. Dan banyak lagi orang-orangnya datang, banyak terus menerus, sampai orang itu tidak punya lagi pahala kebaikan, tidak ada pahala puasa, tidak ada pahala sholat, tidak ada pahala zakat, yang ada malah saldo dosa. Dan pada saat itu faturihat finnari, maka dengan kondisi tersebut dicampakkanlah dia ke dalam neraka dalam kondisi bangkrut. Maka al-muflisu min ummati, orang-orang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, dan satu sisi
dia datang dengan saldo kezolimannya selama hidup di muka bumi. Maka Masya Allah, dalam hal ini kita berhati-hati dengan lisan kita. Kita berhati-hati dengan kekuatan kita. Kita berhati-hati dengan kekayaan kita. Jangan sampai lisan kita, kekuatan kita, kekayaan kita itu memberikan kezoliman kepada orang lain. Kalau zolim itu datang terus menerus sampai sebelum hayat kita dipanggil oleh Allah, kita meninggal dalam kondisi melakukan perbuatan zolim belum dimaafkan oleh saudara kita, maka kita termasuk orang-orang yang bangkrut di akhirat. Nah, maka dalam hal ini Masya Allah, para budaya dirahmati Allah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ini. Ada 3 M. M pertama apa? Mencuci, menguburkan, bukan itu ya. M pertama apa? Muhasabatu ala nafsi. Muhasabah, mengevaluasi diri kita. Evaluasi itu ternyata disunahkan sebelum tidur. Karena sebelum tidur, dari pagi sampai sebelum tidur, waktu kita beramal, entah amal keburukan, entah amal kebaikan, maka dimuhasabah sebelum tidur. Jangan sampai kita tidur dalam kondisi belum mengecek kembali daripada keburukan dan kebaikan kita selama kita melakukan perbuatan tersebut. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu itu sebelum nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al yaum hisabun wa fil yaumil qiyamah la hisab. Hari ini kita boleh menghisab, tapi ketika di akhirat tidak ada lagi hisab. Selesai sudah hisab kita. Yang ada ditagih, dimintakan pertanggungjawaban selama kita hidup di muka bumi. Ini yang pertama, muhasabatu ala nafsi. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan yang disumberkan dari tangan kita, dari mulut kita, dari jasad kita, dari kekayaan yang kita miliki. Jangan sampai setiap yang kita miliki itu mengeluarkan kezaliman kepada saudara kita dan belum meminta maaf kepada saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mustaghfirun ilallah. Apa mustaghfirun? Beristighfar, memohon ampun, bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berhubungan dengan Allah, cukup dengan 3 hal saja. Kita menyesal, kita beristighfar, kita bertaubat, cukup. Misalkan kita berbuat maksiat, zina mata, zina mulut, zina kuping, zina kaki, zina tangan, semuanya kita lakukan dari maksiat ini, maka cukup kita menyesal, beristighfar, bertaubat, selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya selesai. Maka selama makhluk itu beristighfar kepada Allah, selama itu diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, wajar saja dikatakan Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu bersalah. Gak ada manusia itu yang gak punya salah. Benar gak Bunda? Gak ada. Semua kita itu bersalah. Apakah bersalah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara-saudara kita, pasti kita punya kesalahan. Tapi kata Rasulullah, wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu segera bertaubat, menyesal, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minim-minimnya kita tuh ada sholat taubat seumur hidup. Sekali seumur itu ada sholat taubat. Apa tuh sholat taubat? Sholat penyesalan. Bagaimana caranya? Seperti sholat 2 rakaat seperti biasa. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan laksanakannya? Afdolnya di malam hari. Karena malam hari itu malam-malam waktu-waktu diberikan kepada orang-orang yang bertaubat. Makanya wajar saja kata Rasulullah, orang yang ketika nanti di yaumul qiyamah tidak mendapatkan panas matahari,
mendapatkan naungan di yaumil qiyamah itu orang-orang yang malam harinya itu digunakan untuk fafadul ainuhu dzakarallahu fadul ainuhu, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah sampai-sampai meneteskan air mata. Dan air mata itu menyelamatkan dirinya daripada sengatan matahari ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Nah ini beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiganya ini ternyata ini pamungkasnya. Ini poin pentingnya. Kenapa? Orang bisa bangkrut dengan amalnya, penyebabnya zolim kepada manusia. Orang bangkrut dari pahala puasanya, pahala saumnya, pahala zakatnya karena zolim kepada manusia. Maka M yang ketiga apa itu? Ma'dziratun ila man dzalamahu. Memohon maaf, minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia zolimi dalam kehidupannya. Siapa saja orang yang pernah terzolimi dengan kita, dari mulut kita, kekuatan kita, kekuasaan kita, kekayaan kita, segera secepat mungkin meminta maaf kepada orang tersebut. Karena nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi tidak diberikan maaf, karena kami ini yang lemah ini, yang miskin ini gak berani menuntut di dunia. Bersuara saja bisa hilang nyawanya, bersuara saja bisa dikalahkan di mahkamah. Tapi ketika nanti di yaumul qiyamah tidak ada hal apapun kecuali keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, mu'tadirun atau ma'tadirun ila man dzalama, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Nah, maka penyesalan yang hakiki bagi seorang mukmin ketika dia punya hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Kalau hablum minallah 3 yang dia lakukan: menyesal, beristighfar, bertaubat, selesai. Tapi dengan manusia, menyesal, beristighfar, bertaubat, meminta maaf kepada orang tersebut. Namanya mu'tadirun ila man dzalama, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Nah, M yang ketiga ini kalau nggak dilakukan, M pertama sia-sia, M kedua tidak berarti. Apa M pertama? Muhasabah. M kedua beristighfar. Nggak laku itu. Mau muhasabah sepanjang malam sampai keluar darah dari mata kita, bukan air mata lagi, darah yang keluar, tidak diterima kecuali apa? Mu'tadirun ila man dzalamahu, memohon maaf, meminta maaf, mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil. Maka syarat taubat bagi seorang mukmin itu pertama, dia menyesal, harus nyesal. Jangan sampai nggak nyesal. Kalau nggak nyesal namanya taubat sambal. Ya, pedas sudah hilang pedas, makan lagi. Besok makan lagi. Hari ini nyesal, besok aku nggak mau makan lagi mie ayam ini karena pedas. Besok ngulang lagi. Harus nyesal. Nyesalnya itu benar-benar yang nyesal hakul yakin. Maka ad-dinu an-nadam, agama itu penyesalan. Bagian dari agama kita adalah penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan dalam diri kita, bukan termasuk kita orang yang beragama. Kemudian beristighfar, memohon istighfar kepada Allah. Astagfirullah, bukan kalimat-kalimat lain, kalimat-kalimat istighfar. Kemudian yang ketiga, bertaubat, sholat taubat. Yang keempat, kembalikan yang pernah kita ambil dari orang lain. Kalau itu dalam bentuk barang, kita balikin. Kalau dalam bentuk perbuatan, minta maaf. Kalau dia nggak terima, dikisos. Misalkan jari kita putuskan tangannya juga. Itu namanya kisos. Maka di Arab Saudi itu, saya pernah dapat video kisos ya. Itu Masya Allah. Jadi ini al-bojo itu ditutup dengan kain, ya, yang cuma kelihatan matanya saja. Dia mengeksekusi para orang-orang pendosa itu. Jadi
Kalau dia maling, diambil tangannya, itu dipotong bukan di sini tapi di sini. Di pergelangan tangannya dipotong. Kenapa? Agar orang tahu itu adalah nasihat. Jadi kalau hukum Islam sebenarnya nasihat, bukan kejam sebenarnya. Dipotong tangannya, kalau dia jalan ke masyarakat orang tahu, oh ini bekas mantan maling. Dia bertaubat. Kalau kita macam-macam seperti itu nasibnya kita nanti. Tidak di sini. Kalau dipotong di sini namanya cacat. Tidak dicacatkan tapi dipotong. Dipotong diperlihatkan. Nah, ketika sudah dipotong itu Masya Allah, itu tangannya itu algojonya ngambil tangannya itu langsung dimasukkan ke dalam minyak zaitun paling panas. Biar tidak infeksi. Selesai. Nah, itu saya dapat videonya tuh. Nah, begitulah kira-kira kalau hukum Islam itu diterapkan di dalam kehidupan kita. Pasti menyelamatkan, bukan menakutkan, tapi menyelamatkan dan memberikan barokah dalam kehidupan kita. Inilah terkait dengan orang-orang bangkrut yang disebabkan oleh amalnya. Apa amalnya? Pertama, memukul saudaranya, mencaci maki saudaranya, sumpah serapah, membunuh saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. Kemudian apa? Wasyata mahada, memfitnah saudaranya. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti ketika diwafatkan oleh Allah, senantiasa kita diberikan maaf oleh saudara-saudara kita. Orang yang terbaik adalah orang yang memberikan maaf, orang yang memintakan maaf. Ya, itu yang terbaik. Jadi jangan tunggu dulu orang minta maaf ke kita, tapi kita orang pertama yang memberikan maaf. Maka maafkan. Sudah minta maaf ya. Dia enggak mau sama